Baik, terima kasih Maria. Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini ditutup di zona hijau menguat 0,68% ke level 7.276. Dan kita lihat juga sejumlah sektor yang menjadi penopang IHSG hari ini. Yang memimpin penguatan ada sektor finansial menguat 1,38%, diikuti teknologi yang menguat 1,08%. Sementara energi dan bahan baku ini masih terjerembab di zona merah dengan pelemahan masing-masing 0,86% dan 0,79%. Sejumlah sentimen yang menghiasi IHSG pada perdagangan hari ini dan menjadi perhatian para investor di antaranya. Dari global, saat ini dunia sedang terkena fenomena tsunami inflasi atau naiknya tingkat inflasi yang menerpa negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara di kawasan Eropa. Dan untuk hari ini nampaknya pasar juga akan memperhatikan sejumlah data ekonomi seperti data inflasi Uni Eropa pada Maret 2022 dari sisi konsumen, serta data inflasi Korea Selatan yang dilihat dari sisi produsen. Konsensus Trading Economics memperkirakan inflasi di Eropa meroket ke rekor 7,5%, dipicu tingginya kebutuhan dan sanksi atas energi Rusia. Sedangkan indeks harga konsumen inti Uni Eropa diprediksi meningkat menjadi 3% secara tahunan. Ya pemirsa, selain data inflasi di Uni Eropa dan Korea Selatan, data klaim pengangguran Amerika Serikat mingguan juga akan dirilis hari ini, di mana pasar memperkirakan akan ada 182.000 klaim yang diajukan pada pekan lalu atau lebih rendah dari pekan sebelumnya yang berada di angka 185.000 klaim. Kita simak bersama di sini, bursa saham Amerika Serikat dipantau hingga sore hari ini. Dow Jones ini menguat 0,71%, sementara Nasdaq dan S&P 500 ini berada di zona merah dengan masing-masing pelemahan 1,22% dan 0,06%. Selanjutnya masih dari sentimen global. Selain IMF, Bank Dunia atau World Bank juga mewanti-wanti terjangan tsunami inflasi di dunia yang juga akan dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Presiden Grup Bank Dunia David Malpass pada Rabu 20 April mengatakan bahwa dunia perlu mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi rangkaian krisis yang dihadapi ekonomi global saat ini, termasuk perang di Ukraina, pandemi yang sedang berlangsung, dan meningkatnya beban utang. Di acara konferensi pers Spring Meetings Bank Dunia dan IMF, Malpass menyoroti soal perang yang menyebabkan kekurangan pangan, energi, dan pupuk yang saling terkait satu sama lain dan menciptakan krisis pangan yang diperkirakan akan berlangsung beberapa bulan dan mungkin hingga tahun depan. Kita simak bersama di sini bursa Asia, Nikkei 225 dan Kospi Korea ini menguat masing-masing 1,23% dan 0,35%. Sementara Hang Seng dan Shanghai Composite ini berada di zona merah dengan masing-masing pelemahan 1,62% dan 2,26%. Sementara sentimen dari dalam negeri pemirsa, bukan hanya PNS tapi juga para investor kebagian THR dari sejumlah emiten. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan membagikan dividen setara 157,8 miliar rupiah kepada para pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam RUPS tahunan yang sudah digelar perseroan Senin lalu. Dividen tunai akan diberikan TPIA kepada para pemegang saham sebesar 7,3 rupiah per unit. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 20 Mei. Selain TPIA, Astra International Tbk atau ASI akan membagikan dividen tunai Rp239 per saham dari laba bersih konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Hal itu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2022 yang digelar Rabu kemarin. Dividen tersebut termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp45 setiap saham telah dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Kita simak bersama di sini emiten Astra International yang menguat 1,81%, sementara Chandra Asri ini melemah 0,96%. Dan pemirsa, demikianlah sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan pada perdagangan esok. Kita kembali ke Maria.